Bayangin di usia tua nanti, kamu masih harus kerja. Bukan karena bosan di rumah atau mengisi aktivitas, tapi karena kebutuhan yang terus memeras keuangan. Atau sebaliknya, kamu ingin hari tua kamu nanti itu diisi dengan tenang, serba berkecukupan, menikmati masa pensiun dengan merdeka finansial. Nah, makanya mulai dari sekarang, kamu sudah harus memikirkan langkah-langkah strategis untuk bisa mencapai merdeka finansial tersebut. Setuju banget. Dan buat mencapai merdeka finansial itu, kamu bisa mulai dari yang paling awal. Apa itu? Mulai dari financial check-up. Kira-kira apa sih financial check-up? Kalau di dunia kesehatan, pasti kamu tahu istilah medical check-up kan? Nah, ini mirip seperti medical check-up untuk kesehatan tubuh, sementara ini untuk keuangan kamu. Jadi, financial check-up adalah proses mengevaluasi kondisi keuangan pribadi kamu secara menyeluruh. Cuma, gimana ya caranya melakukan financial check-up itu sendiri? Apa kayak medical check-up, datang ke dokter begitu? Gampang banget dan anti ribet-ribet klub deh pokoknya. Kamu hanya perlu melihat beberapa hal ini. Pertama, arus kas, uang masuk dan keluar. Caranya, catat semua sumber penghasilanmu mulai dari gaji, bonus, pemasukan tambahan, dan lainnya. Lalu kamu bandingkan dengan seluruh pengeluaran. Jika sudah, apakah kondisinya masih menghabiskan lebih dari yang didapatkan? Kedua, status utang. Coba deh periksa kembali total utangmu, mulai dari kartu kredit, cicilan kendaraan, pinjaman online, dan lainnya. Jika rasio cicilan kamu sudah melewati 30%, itu berarti kamu sudah berada di zona merah. Jadi perlu ada evaluasi, seperti melakukan debt snowball atau debt avalanche, agar utang tidak berkepanjangan. Ketiga, tabungan, dana darurat, dan asuransi. Lalu apakah kamu memiliki pos pengeluaran seperti tabungan atau deposito? Coba deh cek juga apa kamu punya dana darurat. Jadi dana darurat ini yang akan membantu kita di masa mendatang di saat kita ada kejadian tidak terduga, seperti sakit, kehilangan kerja, atau handphone rusak tiba-tiba, atau kendaraan yang harus diservis. Idealnya sih 6 kali pengeluaran bulanan untuk kamu yang belum berkeluarga dan 12 kali dari pengeluaran untuk yang sudah berkeluarga. Atau kamu mengalihkan dana darurat tadi melalui asuransi yang bisa melakukan proteksi kepada jiwa, kesehatan, dan asetmu. Sekarang udah tahu kan apa langkah pertama buat merdeka finansial? Oke, kondisi keuangannya sih udah tahu. Terus cara ngelolanya harus gimana ya? Pasti kamu pernah ngerasain kan? Baru juga tengah bulan, kok keuangan udah habis dan berantakan? Nggak tahu deh itu duit kemana aja ya? Rasanya bikin stres banget tiap bulan. Padahal kalau bisa ngaturnya tuh enak banget. Bisa kontrol penuh sama uang sendiri. Nggak stres setiap bulan, sama nggak akan dengar lagi istilah keuangan boncos dan bocor alus. Kalau kamu mau begini, yuk mulai atur cash flow-nya. Begini cara atur cash flow-nya. Cash flow management itu adalah langkah menetapkan prioritas dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran yang kita miliki secara optimal. Kalau ini sudah teratur, keuangan kamu pasti seimbang, memenuhi semua kebutuhan, dan pastinya makin dekat dengan merdeka finansial. Nah, kalau bahas secara ideal dan yang paling simpel, kamu bisa membagi keuanganmu dalam 4 pos utama. Pertama, kita mulai dari yang paling kecil, namun bisa menjadi poin untuk membuat orang lain bahagia. Pos 10%, dana ini bisa dialokasikan kepada biaya sosial atau donasi. Kamu bisa masukkan dana ini kepada lembaga zakat, donasi ke yayasan, panti, tempat keagamaan, sampai keluarga yang membutuhkan. Kalau yang kedua ini 20%, di mana bisa disisihkan untuk urusan di masa mendatang, seperti asuransi, tabungan, investasi, dan yang paling penting, dana darurat yang tidak boleh dilewatkan. Lanjut lagi ya, ada pos 30%. Nilai ini adalah nilai maksimal ya, yaitu utang. Utang yang dimaksudkan itu seperti cicilan KPR, KPA, kredit motor atau mobil, pinjaman online, cicilan barang elektronik seperti handphone atau laptop, tagihan kartu kredit, dan lain sebagainya. Apalagi utang itu emang harus dibayarkan loh ya. Last but not least, porsi yang terbesar pos 40%. Pos ini dipisahkan untuk kebutuhan harian dan lifestyle.
Porsi ini memang paling besar karena diisi juga dengan beberapa hal dasar dan terpenting dalam kehidupan. Mulai dari biaya makan harian, transportasi, kebutuhan koneksi dan telepon genggam, kebutuhan rumah tangga, perawatan diri, dan masih banyak lagi. Pos keuangan kamu udah seideal ini belum nih? Ngomongin keuangan yang ideal, tadi sempat dibahas kalau kita harus memisahkan 20% di mana di dalamnya ada dana darurat ya kan? Dana darurat itu emang sepenting itu dalam cash flow kita ya. Sesuai dengan namanya, dana darurat. Dana darurat ini punya banyak banget manfaatnya. Mulai dari tidak bingung mencari uang tunai, tidak kehilangan momentum, dana investasi tidak tergerus, dana cadangan untuk antisipasi kerugian, hingga membuat hidup lebih tenang dan terjamin. Jadi, dana darurat ini yang akan ngebantu kita di masa mendatang di saat kita adanya kejadian tidak terduga seperti sakit, kehilangan kerja, atau HP rusak tiba-tiba, atau kendaraan yang harus diservis. Nah, ada baiknya dana darurat yang ideal itu 6 kali pengeluaran bulanan untuk kamu yang belum berkeluarga dan 12 kali dari pengeluaran untuk yang sudah berkeluarga ya. Bikin pos untuk keuangan udah, siapin buat dana darurat udah. Berarti kamu udah ada di jalur yang tepat nih karena cash flow kamu sudah terjaga dengan baik. Kalau belum melakukan cash flow management yang baik, udah hampir dipastiin deh, kamu akan ngerasain dampak kerugiannya. Sekarang kan udah tahu, jadi yakin nih masih mau mengabaikan dan biarkan keuangan jebol terus. Gak deh buat pakai asuransi, ngeri banget. Nanti uangnya hangus lagi, malah jadi rugi. Takut banget juga bakal ditipu sama agen asuransi. Lagian belum butuh-butuh banget juga. Kamu gitu juga gak nih? Yakin belum butuh banget? Mau mulai yang ada malah rugi. Banyak nih yang menolak asuransi begitu kan ya? Padahal manfaat utamanya itu bukan balik uang, tapi perlindungan risiko besar. Kalau dibilang belum butuh, emang asuransi kan persiapan buat masa depan, ya kan? Bener banget, emang buat masa depan. Kalau nggak percaya, Lihat ini buktinya. Asuransi itu mudahnya adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Lalu, apa tujuan dan manfaat punya asuransi? Tujuannya sendiri bisa dimulai dari melindungi aset yang dimiliki oleh nasabah pada saat ada resiko yang tidak menentu, perlindungan finansial dalam jangka panjang, hingga mengurangi dampak kerugian yang sifatnya mendadak agar terantisipasi dari masalah yang lebih serius. Kalau dari segi manfaatnya sendiri, sudah pasti asuransi akan selalu melindungi finansial agar selalu dapat memenuhi kebutuhan nasabah, melindungi kesehatan karena mendapatkan akses ke perawat medis berkualitas, hingga melindungi jiwa yang mana nantinya ahli waris akan memperoleh manfaat ke depannya. Sederhananya, asuransi dapat melindungi kamu dari berbagai risiko. Risiko yang dimaksud itu seperti sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, bahkan hidup yang terlalu lama. Apalagi risiko itu dampaknya bisa pada keuangan keluarga loh. Bayangin aja seperti ini. Ada seorang ayah sebagai pencari nafkah utama keluarganya. Ayah ini selalu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lain-lainnya. Lalu tiba-tiba kejadian buruk menimpa ayah tersebut yang membuatnya meninggal dunia. Apa yang terjadi dengan keluarganya? Namun, berbeda jika ayah tersebut memiliki polis asuransi yang memberikan manfaat santunan meninggal. Karena adanya asuransi membuat pihak keluarga dapat melanjutkan kebutuhan dengan dana yang ada. Tapi, gimana ya cara memilih asuransi yang tepat? Pastinya kamu harus mengetahui dulu asuransi apa yang kamu butuhkan atau apa yang ingin kamu persiapkan. Asuransi ada beberapa produk dan diantaranya ada ketiga produk ini. Pertama, asuransi jiwa. Biasanya wajib banget dimiliki oleh tulang punggung atau pencari nafkah utama dalam keluarga, di mana berarti kebanyakan seorang ayah. Kedua, asuransi kesehatan. Kalau ini sih dibutuhkan untuk setiap anggota keluarga. Apalagi aset terbesar seseorang adalah tubuhnya sendiri dan harus bisa menjaga agar selalu baik.
Terakhir, ada asuransi umum. Biasanya asuransi ini digunakan untuk melindungi aset-aset yang dimiliki oleh nasabah. Aset yang dimaksud seperti rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Itu emang asuransi yang umum dan tradisional. Tapi kamu tahu nggak, di Prudential sendiri ada PAID atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Dengan PAID ini, kamu bukan hanya dapat melindungi diri dari apa yang kamu dapatkan pada asuransi tradisional, tapi PAID ini juga mengaitkan asuransi kamu dengan investasi yang kamu bisa dapatkan manfaatnya. Jadi, PAID ini menawarkan proteksi dengan nilai tunai berbeda dengan asuransi tradisional. Masa pertanggungannya juga mencapai 100 tahun bahkan seumur hidup. Berbeda dengan tradisional yang mungkin hanya sampai 65 tahun. Namun, pastinya harga premi lebih tinggi. Tapi itu semua karena PAID menyediakan UP atau uang pertanggungan dan manfaat nilai tunai yang didapatkan dari hasil return dalam berinvestasi. Wih, mantep banget ya. Jadi, bukan hanya digunakan untuk melindungi, dengan PAID, kamu juga bisa mendapatkan manfaat dengan nilai tunai dari hasil berinvestasi. Kalau kamu pilih yang mana nih? Asuransi tradisional atau PAID?